husna. Walillahil asmaul fad'uhu biha. Siapa yang memerintahkan? Allah. Dan bagi diri Allah memiliki asma yang baik, maka berdoalah kalian dengan asmaul husna. Dan orang yang bisa menghafalnya, innalillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang bisa menghafal 99 asma-Nya Allah, maka sungguh dia akan pasti masuk. Allah memiliki nama berapa? 1000. Dulu yang pernah kita ngaji tafsir Qurtubi berapa? 1000. 300 dihafal siapa? Para malaikat. 300 dihafal para anbiya. Dan 600 tuh. Ya, yang 200 dihafal sama siapa? Malaikatal muqarrabin, para malaikat-malaikat pilihan Allah, penyangga arasnya Allah. Satu hanya Allah yang tahu. Ya, 99 dikasih hadiah hanya pada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi nggak tahu. Nama-nama Allah itu nggak dikasih tahu di Taurat, tidak ada. Hanya umat baginda Rasul. Mulia kita ini. Umurnya pendek tapi sangat mulia. Maka kata Nabi Musa, "Tu balik umati Muhammadin." Beruntung umatmu wahai Muhammad. Kenapa? Umurnya sedikit tapi satu hari dia ibadah sebagaimana umat kami 100 tahun ibadah. Satu harinya kita ibadah, 100 tahunnya ibadahnya umat Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa langsung menangis memeluk baginda Rasul di langit yang keempat ketika Mi'raj. Tu balik umatika Muhammad, tu balik umatika ya Muhammad. Jadi 1 dibanding 100. Puasanya pun kita ringan, 1 bulan wajibnya. Ya kan? Puasanya kaum Yahudi, Bani Israel, umatnya Nabi Musa, 60 hari. Kaum Nasrani, Hawariyin, 50 hari. Kita cuma 30. Oh, itu juga banyak yang bolong. Banyak keringanan. Pada bulan mereka berpuasa, tidak ada hari yang dikasih pahala. Berapa bulan itu? 1000 bulan. Umat Nabi Muhammad, Masya Allah, udah bulannya yang paling mulia Ramadan. Di dalam bulan itu juga Allah kasih hadiah bonus yang sangat-sangat tidak pernah diberikan kepada umat sebelum kita, yaitu Lailatul Qadar. 1 malam yang bernilai sekitar 1000 bulan, 86 tahun ya. Masya Allah. Ada 86 tahun. 62. Masya Allah ya. Nah, ini teman-teman sekalian rahmati Allah. Itu diantara khosaisu ummati Muhammadin, keutamaan daripada umatnya baginda Rasul. Kemudian umat baginda Rasul juga syafi'ul musyaffa'. Dia bisa menolong, juga bisa dimintain pertolongan. Siapa yang seperti itu? Mereka yang selalu bergaul, bersahabat karena Allah. Mereka yang selalu berkumpul karena Allah, mengkaji ilmunya Allah, baca Quran, tahlil, apa saja. Itu baru bisa dimintai pertolongan dan bisa memberikan pertolongan. Kalau yang duduknya di meja prasmanan, kemudian sambil menonton organ tunggal, itu gak bisa syafi'ul musyaffa', walaupun semuanya muslim semua. Walaupun labelnya ustad, labelnya berjenggot, gak bisa. Karena dicampur aduk dengan kemaksiatan. Tapi kita yang seperti ini, ya, yang meluangkan waktu duduk bersama di sini, maka nanti syafi'ul musyaffa'. Mungkin rumah kita di dunia yang berdempetan sama teman kita, di padang mahsyar nggak saling mengenal. Kenapa? Karena jalurnya beda. Yang satu ke sana ke maksiat, yang satu ke masjid. Maka walaupun rumahnya dempetan di padang mahsyar tidak bisa saling mengenal.
Semuanya sibuk menanggung masing-masing. Contoh ringan seperti ini saja, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Ketika sampai di bandara, orang sibuk masing-masing dengan urusannya. Gitu ya? Iya. Ada yang tiketnya ke cancel, ada yang barangnya belum keambil, semua orang sibuk masing-masing. Ya. Tapi terkadang dalam kesempitan kita datang ya pada satu orang yang tepat. Ya. Dalam posisi kita sulit, datang orang menawarkan pertolongan, nggak tahu dari mana asalnya. Nah, itulah nanti di padang mahsyar. Orang-orang yang dulu pernah kita kenal di majelis ilmu akan hadir di hadapan kita memberikan kemudahan. Dan orang yang paling hebat banyak pertolongannya nanti di padang mahsyar itu adalah man satara musliman kurbatan min kurabid dunya satarahullahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang banyak mendapat pertolongan di padang mahsyar itu nanti adalah orang yang bisa menolong kesulitan dari satu kesulitan sahabatnya ketika di dunia. Maka Allah akan hadirkan pertolongan di padang mahsyar ketika orang sedang mencari pertolongan tersebut. Makanya dikiaskan dalam kitab ini, Pak, di Mukhtasar Qutubin, nanti kapan-kapan kita ngaji ini, bagaimana orang mandi keringat di padang mahsyar, asbab banyaknya kebohongan yang dia lakukan. Mandi keringat, padahal di sampingnya sejuk, tapi seolah-olah dia mandi keringat. Ibadah orang kemasukan setan, Pak. Kalau orang kemasukan setan, padahal kita kan lagi enak-enak makan gitu ya. Dia malah ketakutan, nggak mau, itu mau gitu. Maka pada mahsyar nanti dikiaskan seperti itu. Orang akan hidup sesuai dengan taraf keimanannya masing-masing. Inilah pentingnya kita menjaga dan terus meningkatkan keimanan kita. Dan iman yang kuat juga akan memberikan efek yang sangat kuat dalam semua hal. Bisnis kita, usaha kita, peternakan kita, pertanian kita, semuanya ya. Sehingga kita menjadi seorang yang tidak cengeng, ya, teman-teman sekali. Tidak ada orang yang beriman 50 juta sedih, tidak ada, ya. Tak boleh seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kita berkumpul di sini tidak lain untuk terus menjaga dan meningkatkan, serta terus memperbaiki diri. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini bukan ustaz, sama seperti jenengan PKI juga, ya. Jadi ya disuruh-suruh juga. Kalau harus jam 8 ya jam 8 juga. Ya. Nah, kebetulan pabrik saya ini pabrik ngobong bata, Pak. Yang memang keluarnya harus jam 8. Ya gimana lagi? Kalau nggak keluar jam segitu yang lain juga iri kan. Makanya subhanallah. Sebenarnya hikmahnya biar ustaz-ustaz yang lain juga ikut bicara di hadapan. Nanti kalian juga belajar, ya. Niatnya untuk memperbaiki diri. Nanti dijadwal lah dari Cucon, dari Halim, Kang Nuryan, jadwal. Niatnya memperbaiki diri. Jadi tidak ada ustaz. Kalau kalian baca Fadhailul A'mal, kalau nggak bisa gundul-gundulan kayak ginilah. Ini sih orang-orang pesantren gitu kayak ini gundul-gundulan, ya. Yang itu aja tuh. Fadilul A'mal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat baca Fadilul A'mal untuk memperbaiki diri, ya Allah, untuk memperbaiki diri. Maka kita buka bab sholat seumpamanya, sehingga orang merasa tersentuh hatinya dan mau sholat. Maka sebanyak orang yang mau sholat itu, dan terus selama orang itu menjalankan sholatnya, maka asbab orang yang membaca itu, selama orang itu sholat, pahalanya terus mengalir tanpa mengurangi pahala dari orang yang melakukan sholat itu. Ketika orang membaca tentang sedekah, 1000 orang ada di hadapannya, padahal dia bukan ustaz, cuma membacakan saja, sehingga orang terdorong untuk bersedekah. Contoh, saudaraku, sesungguhnya malaikat itu akan mendoakan kepada orang yang di pagi hari banget bersedekah, dengan doanya yang pasti diijabah oleh Allah. Doanya Allahumma ati mumtikan halafan wa ati mumsikan halafan. Ya Allah, gantilah orang yang bersedekah di pagi hari itu dengan ganti yang salah rizki dari orang yang pelit di pagi hari sampai dia bersedekah di hari itu.
Makanya kuncinya gampang kalau kalian mau usaha. Jangan pelit di pagi hari. Bener ini. Kunci satu. Ketika saya